Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita akan bercerita tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kalinya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi tentang bagaimana sih Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kalinya. Silakan disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Bagaimana sih Nabi Muhammad menerima wahyu? Yang pertama, Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara bertafakur. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering bertafakur, beruslah atau mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh di Gua Hira. Di mana sih letaknya Gua Hira itu? Gua Hira terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah. Adapun tujuan Rasulullah SAW beruslah atau mengasingkan diri, yaitu untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah seperti menyembah berhala, mabuk-mabukan, berjudi, dan lain-lain. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Pada suatu malam, beliau mengalami kejadian yang luar biasa. Tepatnya tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya terang benderang di Gua Hira, tepatnya di hadapan Rasulullah SAW. Jibril saat itu muncul dalam wujud manusia. Jibril merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Lalu Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Setelah 3 kali malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca, lalu Nabi Muhammad tetap pada jawaban yang sama, yaitu "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril membimbing beliau membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu tadi bunyi surah Al-Alaq ayat 1-5. Pasti anak-anak semua sudah menghafal ayat tersebut. Silakan baca sendiri terjemahnya ya. Nah, surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan ayat ini pula merupakan tanda bahwa Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama tadi,
apa yang akan terjadi kemudian? Setelah Nabi menerima wahyu pertama itu, beliau segera keluar dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan dan bingung, dan segera menemui istrinya Khadijah. Melihat kondisinya suaminya yang seperti itu, Khadijah lalu menenangkan Nabi, lalu mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu pamannya yang seorang ahli kitab yang bernama Warokah bin Naufal. Lalu Nabi Muhammad menceritakan semuanya yang dialami di Gua Hira. Setelah beliau menceritakan semua kejadian yang dialami di Gua Hira kepada Warokah, lalu Warokah berkata, "Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar atau Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu, mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh bila aku masih hidup, sampai waktu itu aku akan membelamu." Nah, itu tadi jawaban Warokah bin Naufal kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa luar biasa penerima wahyu pertama di Gua Hira, tanggal 17 Ramadan, umat Islam diperintahkan mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Nah, tradisi peringatan ini dilaksanakan setiap pada malam ke-17 Ramadan yang biasa disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Nah, setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad berharap menerima perintah selanjutnya. Namun setelah beberapa hari lamanya, wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Beliau merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu disebut dengan Fatratul Wahyi, yang artinya masa berselangnya wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu terdengar memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut mendengar suara tersebut. Beliau kemudian pulang dan meminta istrinya untuk menyelimuti beliau. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas dengan membacakan wahyu, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'ansir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujsa fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nah, itu tadi bunyi surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Silakan anak-anak baca sendiri terjemahnya ya. Wahyu kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Nah, sejak saat itu mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Dakwah itu sendiri artinya mengajak umat manusia kepada kebaikan, yaitu menyembah Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi bagaimana proses peristiwa kerasulan Nabi Muhammad dalam menerima wahyu pertama dan kedua. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.